Ini sama gue Bel. Dan gue Marco. Stockholm Metro itu mempunyai nilai seni yang sangat tinggi dan dijuluki sebagai seni terpanjang di dunia, guys. Itu sepanjang 110 km. Wow. Menurut gue kita bisa belajar banyak tentang Swedia dari situ. Kan ya terutama ada seni dari sini. Kita juga bisa lihat budaya Swedia seperti apa. Kita bisa lihat sejarah Swedia. Yes guys, kali ini gue di Tekniska Högskolan. Dan ini satu stasiun yang mengilustrasikan 4 elemen klasik, yaitu api, tanah, air, dan udara. Selain itu, stasiun ini juga bertema science, jadi kita bisa lihat ya banyak tentang perkembangan teknik dan juga tentang alam semesta. Dan kita juga bisa dapat lihat beberapa orang ilmuwan yang terkenal, di antara lain Isaac Newton, Nicolaus Copernicus, Leonardo da Vinci, dan Christopher Pulham. Stadion. Kalau kita masuk ke stasiun ini, kita bisa melihat huruf M atau dua notasi musik yang diasosiasikan untuk universitas musik yang berada dekat dengan stasiun ini, guys. Di sini juga kita bisa melihat poster dari tahun 1912 waktu stadion menjadi tempat olimpiade pada masa itu, guys. Di sini juga ada bangku kayu dengan motif-motif bunga. Dan yang paling menarik di stasiun ini adalah gambar pelangi yang sangat instagramable. Fridhemsplan. Sini yang paling menarik dari stasiun ini adalah sebuah perahu tipikal negara Nordik yang bernama Blekingeka. Perahu ini sering dipakai pada zaman dulu oleh warga yang tinggal di pinggir laut. Di monter kaca ini, kita juga bisa melihat material dari pantai Swedia Barat dan burung kayu dengan kelebaran sayap mencapai 3 meter. Temboknya di antara dua jalur mempunyai warna abu-abu dan hijau. Di stasiun ini juga terdapat warna merah, hijau, putih yang mengartikan tentang buih-buih di lautan. Dari semua warna yang terdapat di stasiun ini bisa kita simpulkan bahwa di sini adalah sebuah pemandangan di tepi laut atau di pelabuhan, guys. Sundbyberg Centrum. Laskren adalah seorang artis yang menciptakan seni di stasiun ini, guys. Ada 6 seni pahat yang menggambarkan bangunan. 5 diantaranya dengan inspirasi dari sejarah Sundbyberg, dan terdapat bangunan dari seni yang mempunyai fantasi tentang masa depan. Ada satu bangunan yang sudah lama dibongkar. Bangunan kedua adalah balai kota dari batu yang sudah tiada. Kita juga bisa melihat atap logam yang asli dari bangunan yang sudah runtuh. Setelah itu ada bangunan dengan batu bata yang terinspirasi oleh pabrik roti. Ada juga gambar wahana antariksa atau mungkin rumah-rumah warga di Sundbyberg pada masa depan. Ada juga satu rumah tipikal dengan jendela horizontal dan balkon. Sebelum naik dari stasiun ini, kita juga bisa melihat beberapa indera manusia di beton pink seperti telinga, hidung, dan mulut. Dan di pintu keluar yang satu lagi, kita bisa melihat pemandangan fantasi dengan pohon yang juga bisa menjadi rubah dan burung kalau kita lihat dari jarak yang cukup dekat. Universitetet.
Stasiun ini didirikan pada tahun 1997 yang bertemakan tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia dari PBB dan perjalanan Carl von Linné. Carl von Linné adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Swedia. Dia ahli dalam bidang botani dan zoologi. Pada tahun 1735, dia menemukan sistem penamaan organisme atau sistem penamaan makhluk hidup dalam bahasa Latin. Solna Strand. Hasil karya dari stasiun ini dihasilkan oleh seorang seniman yang berasal dari Jepang. Dia bernama Takashi Naraha. Takashi Naraha menyebut stasiun yang berdiri dari tahun 1985 ini adalah kubus langit, yang artinya dimana kita bisa melihat langit pada musim summer dengan awan yang cerah, dan juga untuk mengingatkan kita semua walaupun gelap di sini, ada cahaya di atas. Ada juga kubus hitam yang menceritakan tentang kegelapan di bawah tanah. Seni ini terinspirasi dari tradisi Cina. Kegelapan dan cahaya harus saling melengkapi untuk mendapatkan sebuah keharmonisan. Duvbo. Hasil karya seni ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Josta Silen. Tema dari stasiun ini adalah Goa. Maksud dari tema ini adalah kalau kita bisa menemukan banyak hal dan kalau kita mencari dan menggali di tanah atau gunung. Fragmen, sisa yang ditinggalkan, jejak, di antara lain kita bisa menemukan kulit pisang, satu halaman dari koran dan fosil. Hotoriet. Ini adalah satu-satunya stasiun yang masih melestarikan desain aslinya, yang berupa ubin biru, dan ini yang masih asli dari tahun 1952. Bahkan bukan hanya itu, petunjuk dan tempat sampah pun di sini masih dilestarikan dari tahun 1952. Bersamra. Di stasiun ini kita bisa melihat gambar fosil dari 300 juta tahun yang lalu, guys. Dan juga gambar sepeda dari seorang anak perempuan si seniman Yoran Dahl. Stasiun ini bertemakan suara dari masa lalu. Di sini kita juga bisa melihat bis perpustakaan dan kereta budaya. Stadshagen. Stasiun ini dibuka atau diresmikan pada tanggal 31 Agustus 1975. Di stasiun ini terdapat 6 gambar bertemakan olahraga. Gambar ini diasosiasikan karena stasiun ini berada dekat dengan tempat olahraga. Yang unik dari stasiun ini adalah bentuk dari gambar olahraga yang bisa berubah-ubah tergantung dari posisi mana kita bisa melihat. Ya guys, kali ini gue lagi ada di stasiun namanya Aspudden. Ya, yang menariknya buat gue ulas di sini adalah di sini terdapat patung penguin terbuat dari perunggu yang dikaryakan oleh P.G. Thelander, ya, seorang seniman yang membuat patung ini. Dan stasiun ini dan patung ini dibuat pada tahun 1987 guys. Dan nah, yang menarik di sini adalah selama ini dia menciptakan kotak di depan penguin ini. Dia seperti menciptakan teka-teki untuk masyarakat sini agar bisa berimajinasi apa sih kotak ini sebenarnya, dan sampai sekarang belum terpecahkan siapa yang tahu dari maksud pembuatan kotak di depan penguin ini guys. Dan itu menariknya. Dan kalau dilihat sih kotaknya seperti biasa tapi pasti ada maksudnya. Cuman
memang dia tidak memberikan bocoran apa maksud dari kotak ini. Jadi sehingga ingin membuat masyarakat berimajinasi lagi apa sih kotak ini, gitu guys. Ya udah, gue mau coba. Ya guys, selain patung tadi yang seperti gue udah kasih tahu dan sedikit gue kasih informasi, di sini juga terdapat tembok yang berwarna-warni. Dan tujuan dari seniman itu memberikan sebuah warna-warni di tembok ini adalah memberikan agar stasiun ini terlihat hidup gitu guys. Jadi bukan warna yang monoton, jadi dia bikin seperti ini. Gitu. Silahkan saksikan. Morbi Sentrum. Di stasiun ini kita juga bisa melihat lukisan-lukisan bayangan yang bisa berganti warna tergantung dari posisi mana kita berdiri di dalam stasiun ini guys. Holman. Di sini kita bisa melihat 23 gambar dengan bertemakan satu pemandangan dari matahari, dari terbit sampai matahari terbenam. 23 lukisan ini mengilustrasikan 23 dari 24 jam dalam satu hari. Banyak lukisan dari Ult Walberg. Dia terinspirasi dari perjalanan dia ke Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Hoogdalen. Hasil karya dari stasiun ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Birgitta Moers. Stasiun ini sudah beroperasi semenjak tahun 2002. Di sini terdapat 3 bunga tulip yang dibuat dari perunggu. Karl Lapland. Di stasiun ini terdapat 16 macam bangku duduk dengan pola mozaik yang unik. Ada juga klise yang bernamakan hari itu dan kesedihan itu. Di sini juga terdapat foto-foto dari awal tahun 1900-an dari beberapa kejadian sejarah di Swedia. Maria Toriet. Seni di stasiun ini sudah berada sejak tahun 1964 dan 1979. Di temboknya kita juga bisa melihat keramik kuning dan coklat. Terdapat juga sebuah patung perunggu yang ada di sini. Patung perunggu ini dinamakan tiang pilar dan manusia. Ropsten. Hasil karya dari stasiun ini dihasilkan oleh seorang seniman yang bernama Roland Kempe. Dia membuat seni di stasiun ini dengan memakai warna putih, hitam, dan merah. Sampai ketemu di video kita, jangan lupa Subscribe, like, and share video kita sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi untuk keluyuran atau mengulas sedikit demi sedikit sejarah yang berada di Eropa. Gitu guys. See you.